adalah pria asal Kota Malang, Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai peternak kuota pita cukai rokok bernama Johan Sugiarto yang selama bertahun-tahun telah merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Johan Sugiarto adalah salah satu dalang dari maraknya distribusi rokok ilegal di tanah air. Berbagai aduan atau laporan tentang dirinya yang selama ini dialamatkan ke sistem pengaduan bea cukai tak pernah digubris oleh bea cukai di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Padahal pengaduan-pengaduan masyarakat begitu gamblang membocorkan sepak terjang Johan Sugiarto bersama para pejabat bea cukai, khususnya di wilayah kantor bea cukai Jawa Timur dalam merampok uang negara. Hal ini terbukti dalam puluhan hingga ratusan pengaduan masyarakat yang diterima Forum Keadilan melalui rubrik surat membaca. Salah satunya adalah pengaduan pengusaha rokok mikro dari Pamekasan, Madura kepada Pusat Pengaduan Bea Cukai dan pengaduan ke instansi Kementerian Keuangan melalui surat elektronik atau surel yang diterima surat membaca Forum Keadilan. Tersebutlah sebuah nama yang begitu kesohor mengendalikan bisnis busuk rokok ilegal tersebut. Dalam aduan itu, Johan Sugiarto disebut-sebut bekerja sama dengan Kepala Kantor Bea Cukai Madura dan jajarannya untuk memuluskan aksi menguasai peredaran rokok ilegal di wilayah itu. Lalu bagaimana modusnya? Johan Sugiarto mengarahkan warga Madura untuk tiap orang mendirikan pabrik rokok kecil. Hanya memiliki nama pabrik tapi kegiatan operasional produksinya tidak ada. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menebus kuota pita cukai SKT atau sigaret kretek tangan dari bea cukai. Pita cukai SKT ini oleh Johan Sugiarto nantinya digunakan sebagai pita cukai SKM atau sigaret rokok mesin miliknya seperti Trans, RC, Rasta, dan Safir. Johan sangat cerdik memanfaatkan masyarakat Madura dengan cara membeli kembali pita cukai SKT dari pengusaha-pengusaha pabrik rokok kecil tersebut dengan harga senilai 5 juta rupiah hingga 7.500.000 rupiah per rim. Jika satu usaha mikro mendapatkan 2 rim pita cukai dalam sebulan dikali 300 unit usaha rokok yang saat ini ada di Madura, maka total cuan 300 dikali 2 dikali 5 juta sama dengan 3 miliar rupiah per bulan. Kalkulasi keuntungan tersebut hanya dari pita cukai rokok saja, belum termasuk keuntungan dari distribusi atau pemasaran rokok yang pajaknya lebih kecil karena menggunakan pita cukai rokok SKT yang ditempelkan ke rokok SKM milik Johan Sugiarto. Dengan kata lain, Johan tidak hanya berprofesi sebagai pengusaha rokok ilegal, namun juga peternak pita cukai palsu. Monopoli bisnis ilegal pita cukai palsu memang sudah lama menjadi isu publik yang melibatkan pengusaha-pengusaha nakal yang bermitra dengan oknum Ditjen Bea Cukai, baik di kasus pita cukai palsu untuk rokok dan pita cukai palsu minimum beralkohol plus minuman alkohol itu sendiri. Untuk pita cukai rokok palsu, yaitu dengan melekatkan pita palsu rokok, biasa dipakai oleh pengusaha nakal untuk didistribusikan ke daerah pinggiran atau daerah terpencil di Jawa agar tidak mudah terlacak. Dari mana pita cukai palsu tersebut diperoleh? Laporan yang diterima Forum Keadilan menyebutkan bahwa barang tersebut diselundupkan dari Cina ke Indonesia melalui perusahaan ekspedisi BR Cargo dan beberapa importir lainnya via pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Perusahaan-perusahaan ekspedisi ini memiliki afiliasi dan hubungan yang dekat dengan pihak kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Tanjung Perak, Surabaya. Untuk menutupi importasi tersebut agar aman, maka diberikan fasilitas jalur hijau oleh pihak Bea Cukai sehingga barang tersebut di atas tidak dilakukan pemeriksaan fisik seperti jalur merah. Sudah bukan merupakan rahasia umum, perusahaan ekspedisi BR Cargo dan importir lainnya dapat mengurus segala macam barang walaupun tidak memiliki izin, sehingga dapat memasukkan barang dari luar negeri tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak Bea Cukai dikarenakan fasilitas jalur hijau tersebut. Hal ini mengakibatkan jumlah minuman beralkohol yang berada di pasaran lebih banyak daripada jumlah pita cukai yang diterbitkan secara resmi oleh Bea Cukai dalam kurun waktu yang berjalan dengan perbandingan 1 legal berbanding 100 ilegal. Diinformasikan berasal dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melalui ekspedisi BR Cargo dan importir lainnya. Dari modus permainan kotor di atas, tak ayal negara mengalami kerugian yang sangat besar dari sektor penerimaan negara dan perusahaan yang legal mengalami kerugian. Salah satu contohnya PT Gudang Garam mem-PHK secara besar-besaran karyawannya akibat mengalami kerugian dari permainan ini.